Hari ini saya akan menanggapi komentar dari salah satu subscriber saya. Jadi di sini dia bertanya, "Bang, saya punya garapan power 20 ampere." Jadi dia ini punya pesanan ampli 20 ampere. Dan CT-nya ini 55. Nah, jadi dia punya 20 ampere CT 55. Apa mampu ngangkat speaker asli 15 in coil 5, terus ada komanya 15 in kali 2 per mono. Berarti logikanya dia mau membuat sebuah power 20 ampere CT nya 55, nanti mau dipasang 4 speaker 15 in coilnya 5, yang mana nanti sebelah kiri 15 in 2 biji, sebelah kanannya 15 in 2 biji, dan itu main 4 ohm. Itu cantik, bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi mari kita telaah apakah power dengan 20 ampere CT 55 ini bisa bunyi dengan 15 in coil 5. Jawabannya bisa. Nah, ya bisa bunyi, mau dikasih 18 in coil 5 atau 6 juga bunyi. Nah, cuman bunyinya ya nanti dulu, bunyinya seperti apa. Jadi akan kita analisa atau kita sharing bersama berapa kemampuan power amplifier dan berapa kemampuan dari si speaker 15 in asli coil 5 ini, agar kita tidak gagal paham dalam merakit sebuah power amplifier dan menentukan jumlah speaker yang harus kita pakai. Langsung saja kita ke videonya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, jadi kita di sini menggunakan hitung-hitungan saja, urak-urak yang secara logis saja lah. Kita mempunyai trafo 20 ampere, CT-nya 55. Nah, nanti di sini ada sebuah power. Nah, dari si power ini untuk menghidupkan speaker 15 inci kali 2. Di sini 15 inci kali 2. Ini speakernya. Ini speakernya. Nah, dan ini coilnya ini 5 semua loh. Jadi saya kadang juga lucu, mau ketawa tapi takut dosa. Jadi anggap saja ini coil 5. Ini coilnya 5 semua nih. Ini wattnya mau seberapa watt ini? Jadi mari kita analisa. Jadi kita hitung dulu watt speaker yang akan kita dapat. Yang mana rumus coil 5 ini, senang tidak senang, dia ini membutuhkan tegangan PAC RMS antara 60 sampai 70 volt RMS nanti yang keluar dari trafo ini. Jadi rata-rata jika koilnya ini sudah 5, ini untuk wattnya ini 1000 watt ke atas. Jadi logikanya jika ini 15 in, walaupun diameternya 15 in, tetapi karena koilnya 5, ya ini anggap saja ini 1000 kali 2, berarti 2000 watt ini. Itu watt murni, bukan watt ecek-ecek ini. Kenapa? Karena kita menghitung watt voltase RMS yang dari out speaker ini untuk coil 5. Yang coil 4 in saja itu 50 volt, itu di 800 watt. Sedangkan ini coil 5 mampu di 60, 65 sampai 70, itu kisaran 1000 watt coil 5. Dan di sini sama, ini juga 2000 watt. Jadi setelah ketemu 2000 watt, di sini power amplifier harus mampu minimal 2000 watt. Itu baru cocok. Nah, sekarang kan kita lihat dari trafo 20 ampere CT 55 akan menghasilkan daya berapa watt. Jadi kita hitung secara awam saja, secara hitung-hitungan orang bodoh dan tidak terlalu banyak hitung-hitungan, ya kita tidak usah rumit-rumit ngitungnya, kita gunakan saja kalkulator. Nah, di
Di sini kita akan mengkalikan 20 ampere dikali 55, maka akan ketemu 1100 watt. Jadi si trapo ini mampunya di 1100 watt ampere kali volt, ketemu watt PSU ini. Nah, jadi jika watt PSU-nya aja 1100 watt, jika kita bagi dua untuk kiri dan juga kanan, ini kita berbicara belum efisiensi loh, masih murni dari hitung-hitungan ini loh. Kalau efisiensi nanti bikin stres loh. Anggap saja langsung saja kita efisiensi, kita merakit power, anggap saja efisiensinya 70%, berarti 1100 ini kita kalikan 70%. Nah, berarti cuma 770 watt nanti yang akan kita hasilkan dari trapo 20 ampere CT55. Itu senang tidak senang ya seperti itu. Jadi anggap saja di sini karena efisiensinya 70% menjadi 770. Nah, ini hilang, ini 1100. Nah, sekarang 770 kalau kita bagi dua untuk kiri dan kanan, maka hasilnya 385 watt. Jadi di sini 385 watt. Ini 385 watt. Ya, jatuh-jatuhnya hitung-hitungannya 400 watt, 400 watt. Yang jadi pertanyaan, apakah speaker ini bunyi? Bunyi. Bisa kuat? Iya, kuat. Tapi di sini ada tapinya, yang mana kemampuan dari speaker ini 2000 watt, cuman dikasih daya 385 watt atau 400 watt ya. Ini guyungnya kayak speaker papat nih. Tapi sampai kiamat sugro tidak akan rusak speakernya. Paling-paling ini aman jaya, speakernya mau sampai kiamat ya tidak akan rusak. Paling-paling ketika volume power ini dibesarkan akan gusrek saja, sembiar dan sebagainya. Jadi anggap saja semacam kurang daya. Jadi berapa yang dibutuhkan jika kita ini menganut sistem coil 5? Wah, ini judulnya angel ya. Judulnya traponya itu harus ugal-ugalan, terutama voltasenya. Jadi kalau cuma memakai voltase 55, 65, 70 ya kayak gitu podo wae ngawur. Jadi sekarang hitung-hitungannya gini. Jika kita mau menyasar watt besar, mau tidak mau, senang tidak senang, PAC kita ini tidak boleh kecil. Makanya di power sekarang ini PAC-nya ugal-ugalan 105 volt, 110 volt, 125 ya, seperti itu. Untuk mencapai apa? Mencapai ribuan watt yang kita inginkan. Kenapa? Karena yang menentukan titik clipping atau yang bisa menaikkan titik clipping sebuah power amplifier adalah voltase. Si 55 ini tadi, kalau 55 ini misalnya menjadi 110, nah sekarang coba kita hitung pakai kalkulator. Misalnya ini 20 ampere dikalikan 105 volt, nah kan jadi 2100. Sedangkan tadi yang 20 ampere dengan PAC nya 55 cuma 1100, sudah naik hampir 2 kali lipat. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa voltase itu bisa mempengaruhi watt power amplifier. Nah, nanti takutnya drop gini ngeyel meneh ya, bener memang harus. Jadi yang seperti itu memang judulnya ya, kita harus menyesuaikan nanti untuk ampernya berapa. Jika kita pakai 105 ampere, kita bisa mainkan jumlah elko untuk mengurangi kedodoran tenaga. Makanya rata-rata di power build up ini elko-nya ugal-ugalan sampai 16 biji, 32 biji. Kenapa? Karena dia voltasenya tinggi, traponya
ampernya kecil sekitar 20 ampere sampai 30 ampere, tapi di sini ini wattnya maunya gede sampai 3000 4000. Nah, makanya untuk mengatasi kekurangan daya ampere ini dia menambah jumlah elko seperti itu. Jadi sebenarnya rumit tidak rumit, jika kita itu mengerti rumus-rumus ini akan enak dalam membuat power amplifier. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kekurangan atau pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Mari kita bahas bersama tentang dunia servis elektronik terutama sound system. Terima kasih, sampai jumpa video-video kami selanjutnya.